Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Urjuaniatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang perangkat lunak atau software. A. Pengertian perangkat lunak. Sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, diperlukan sebuah perangkat untuk mendukung, yaitu perangkat lunak. Karena perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer. Dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Software sangatlah penting karena software merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Seringkali pengguna harus memahami berbagai aspek dari software dalam rangka menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut sistem informasi. B. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi apabila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya dengan perangkat lunak atau software. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu program sistem dan program aplikasi. Yang pertama, program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu A. Sistem operasi, B. Program utilitas, dan C. Program bertujuan khusus. A. Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau disingkat dengan OS merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi dari sistem komputer. Tugas dari OS adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil sebaik mungkin. Selain itu, kegiatan atau fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengelola sumber-sumber daya sistem komputer diantaranya 1. Fungsi alokasi sumber daya. Fungsi alokasi sumber daya merupakan sistem operasi yang mengalokasikan sumber-sumber daya perangkat keras kepada program-program yang sedang menunggu untuk dieksekusi. 2. Fungsi penjadwalan sumber-sumber daya. Fungsi penjadwalan sumber-sumber daya merupakan sistem operasi yang mempunyai fungsi untuk mengatur penjadwalan pekerjaan mana saja yang akan dikerjakan dan peralatan mana yang akan digunakan. 3. Fungsi pengawasan terhadap aktivitas sistem komputer. Dengan fungsi ini, maka pekerjaan-pekerjaan tidak akan tercampur milik pemakai satu dengan pemakai lainnya. B. Program utilitas. OS juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan Operating System Service atau utility atau bantuan. Program-program bantuan ini misalnya adalah text editor. Ada beberapa jenis program utilitas, diantaranya 1. Program utilitas pemindahan yang digunakan untuk memindahkan data atau program dari suatu media ke media yang lainnya. 2. Utilitas diagnostik digunakan untuk memberikan pesan kepada pengguna untuk menjelaskan sintaks dan galat logis sebagai bantuan dalam melakukan debugging terhadap program. 3. Utilitas memory dump yang biasa digunakan apabila penyusun program tidak mampu mengisolasi dan mengoreksi galat program. C. Program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi.
Misalnya saja, program manajemen file yang sangat bervariasi. Yang paling canggih dikenal sebagai sistem manajemen database, yang dirancang untuk mengelola seluruh file komputer yang memiliki rancangan file khusus. 2. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan, file data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Perangkat lunak merupakan komponen dalam suatu processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Oleh karena itu, perangkat lunak mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasikan program. Kedua, menyiapkan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Dan yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. C. Bahasa pemrograman. Program komputer ditulis dengan bahasa yang biasa disebut sebagai bahasa pemrograman komputer atau perangkat lunak bahasa atau language software. Program ini berfungsi sebagai penterjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin atau machine language yang dimengerti oleh komputer. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan para pemrogram untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengolahan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya 1. Bahasa mesin. Bahasa mesin atau machine language dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian, yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. 2. Bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau assembly language atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik atau symbolic program language karena merupakan bahasa pertama yang menggunakan simbol daripada kode 1 dan 0. 3. Bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrogram harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. 4. Bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real-time antara pengguna dengan komputer. 5. Bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. 6. Bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-procedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program dan beberapa diantaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Disebut non-procedural karena penggunanya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan, selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Yang ketujuh, bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang
memiliki tujuan khusus, di samping itu juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer secara tertentu. Beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai bahasa penopang keputusan. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai perangkat lunak atau software. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.